Assalamualaikum Bu Bidan. Silakan masuk Ibu, silakan Iya, duduk. Bidan. Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Bidan Yuli yang bertugas pada malam hari ini yang akan membantu Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Asraria. Mohon maaf, umurnya berapa Bu? Umur saya 17 tahun. Tinggalnya di mana? Dekat sini Bu. Oh iya, saya tutup pintu dulu ya Bu untuk menjaga privasi agar tidak terdengar dengan pasien yang lain. Lebih nyaman, lebih rileks ya Bu. Iya, Bisa ya Bidan. Bu. Oke, mohon maaf Ibu dengan ada keluhan apa hari ini? Iya Bu Bidan, saya di sini datang mengonsultasikan bahwa saya sering dipukul sama pacar saya, terus dia suka mengancam. Aku datang ke sini untuk minta solusi Bu Bidan, bagaimana ya? Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tentang berita kekerasan dalam pacaran di televisi atau di Instagram, di Facebook atau di berita yang lain? Sudah tahu belum? Aku belum pernah dengar Bidan. Baik, belum pernah mendengar. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan tentang kekerasan dalam pacaran, saya ingin meminta persetujuan dengan Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Iya Bu Bidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam pacaran. Nah, tujuannya agar tidak terjadi kekerasan dalam pacaran atau dapat mengatasi kekerasan dalam pacaran. Adapun pengertian dari kekerasan dalam pacaran adalah tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum terkait pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Jadi, ada bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Kemudian, yang kedua, kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, kemudian memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Kemudian, kekerasan ekonomi, contohnya seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya atau mengurusi harta pasangannya. Nah, ada yang keempat, itu adalah kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Kemudian yang terakhir, ada kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan, terlalu posesif, terlalu mengekang, sering curiga, mengatur apapun yang dilakukan, mudah marah, dan suka mengancam. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran. Ini ada tingkatan pendidikan rendah, kemudian pemahaman patriarki atau kebiasaan memakai narkoba, kemudian sifat temperamental, kemudian tayangan media massa. Nah, ada juga penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran, yaitu korban cenderung lemah, kemudian kurang percaya diri, sering mencintai pasangan, kemudian selalu memaafkan dan memaklumi pasangannya. Kemudian ada dampak yang timbul dalam kekerasan dalam pacaran. Yang pertama itu dampaknya fisik dapat berupa memar, patah tulang, dan cacat permanen. Dampak psikologisnya yaitu sakit hati, kemudian jatuhnya harga diri, rasa malu, merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan, kemudian bingung, cemas, tidak percaya diri dan dengan orang lain, merasa bersalah, kemudian depresi, lalu dia ingin bunuh diri. Selanjutnya, upaya penanganan bagi korban kekerasan dalam pacaran. Memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak, serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya.
membantu menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi ke psikiater. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja perempuan? Yang pertama, menjadi remaja yang asertif atau mampu mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Kemudian, tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi. Yang keempat, berkata tidak yang berarti tidak. Kemudian yang terakhir, membatasi perilaku seksual. Sebaiknya dilakukan oleh remaja laki-laki. Yang harus kita kenali adalah hasrat seksual dan batasilah. Yang kedua, hormati semua keputusan pacar. Kemudian yang ketiga, terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami kekerasan dalam pacaran, maka harus segera memberitahu kepada orang yang Anda percayai dan melapor ke pihak berwajib, ke Komnas atau PPA. Bagaimana Ibu dengan penjelasan saya tadi? Apakah ada yang kurang paham atau belum jelas? Udah jelas Bu Bidan, insya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa menambah wawasan, atau dengan penjelasan ini bisa ada solusi untuk Ibu agar tidak terjadi sesuatu di kedepannya nanti. Iya Bidan. Baik, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Mudah-mudahan di suatu hari nanti tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kedepannya mendapatkan jodoh yang baik serta menerima Ibu apa adanya. Iya Bidan. Untuk selanjutnya saya terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu. Iya Bidan. Saya permisi dulu ya Bu Bidan. Iya, Bu. Terima Mari. kasih. Ya, hati-hati Bu di jalan.